Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 3 terutama, berjumpa kembali di channel saya, channel Papi Queen. Gimana? Tentunya kemarin semester 1 kita sudah liburan ya, dan tentunya liburan tetap di rumah saja, tidak boleh keluar-keluar karena memang situasi masih sangat tidak kondusif dengan adanya COVID-19 ini. Oke anak-anak sekalian, di awal semester 2 ya, kita tetap diminta oleh pemerintah kita untuk tetap melakukan pembelajaran dengan sistem daring, dan tetap semangat anak sekalian. Dan kemarin bukankah sudah lumayan cukup lama ya libur, walaupun di rumah saja. Anak-anak sekalian, seperti biasa kita dalam melakukan pembelajaran daring ini itu menggunakan buku ya. Buku ya itu adalah buku tematik atau buku tema meneruskan dari semester 1, yaitu tema 5, dan dipersilakan dibuka buku temanya ya, tema 5. Silakan yang belum download di-download, file PDF-nya banyak di internet anak-anak sekalian ya. Nah, tema 5 ini bukunya ya, cuaca. Edisi revisinya adalah 2018. Nah, berarti hari ini kita mulai ya. Oke, persiapkan bukunya dan kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita masuk ke subtema 1 di tema 5 dengan judul keadaan cuaca. Dapat dilihat di bukunya di halaman 1 tentunya ya. Di halaman 1 akan Bapak jelaskan dulu apa itu cuaca ya. Sebelum kita mengetahui tentang definisi atau arti dari cuaca, kita tahu dan kita sering mendengar cuaca ya. Cuaca bisa jadi hujan, bisa juga cerah atau mendung. Yang pasti cuaca sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita sehari-hari. Ya. Lalu apa sih pengertian cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat waktu tertentu. Ya. Nah, jadi cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Ya. Cuaca itu beda dengan iklim. Mungkin pernah dengar ya apa arti iklim? Mungkin anak-anak sekalian sering dengar ya kata-kata iklim ya. Kalau iklim itu adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun, itu dinamakan iklim ya. Jadi kalau cuaca itu keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu, sedangkan kalau iklim itu adalah cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi beda ya. Nah, di beberapa belahan dunia cuaca bisa sama terus, anak sekalian. Sementara di tempat lain cuaca bisa berubah-ubah dengan cepat. Bisa kita lihat di daerah kita sekarang. Nah, pagi
sejuk ya, maksudnya pagi tidak panas, tidak juga hujan. Lalu siang tiba-tiba mendung dan sorenya hujan. Nah, itu berubah ya, cepat berubahnya. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Ya, cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Telah Bapak sampaikan tadi ya, bahwasanya cuaca itu dapat membuat kegiatan manusia berubah. Contohnya, ketika kita tahu ya, ketika ibaratnya ayah kita atau orang tua kita biasa pagi-pagi mau pergi ke ladang, ya, ada yang ke sawah, ada yang mau sadap karet, ya. Namun ketika cuaca hujan, maka tentunya itu tidak jadi. Nah, itulah yang dikatakan dapat membuat kegiatan manusia berubah. Namun demikian, kita harus tetap bersyukur karena itu Allah yang menciptakan cuaca tersebut ya, dan tentunya ada hikmah di balik cuaca yang ada pada saat ini ya. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Di gambar di buku kalian ada gambar ya, ada perakiraan cuaca Indonesia ini pada tanggal 29 Agustus 2017, ini contoh ya. Nah, di sini ada beberapa provinsi. Nah, tentunya anak-anak sekalian ya, ini perakiraan. Jadi perkiraan, kira-kira saja. Karena dipelajari melalui ilmu yang disebut ilmu meteorologi ya. Nah, sehingga ahli yang mempelajari ilmu meteorologi tersebut disebut dengan sebutan meteorolog. Jadi orang yang mempelajari ilmu meteorologi itu disebut meteorolog. Lalu apa unsur-unsur cuaca kok para ahli tersebut bisa menentukan kira-kira ini cuaca di sini hujan, kira-kira cuaca di sini mendung. Itu yang pertama adalah suhu ya. Suhu adalah keadaan udara, jadi suhu dingin atau panasnya keadaan di bumi. Itu yang dikatakan suhu. Suhu ditentukan oleh paparan atau radiasi matahari, anak-anak sekalian. Daerah dengan banyak matahari akan terasa panas. Contohnya Indonesia yang rata-rata suhu udaranya tinggi. Ini karena Indonesia terletak di garis ekuator atau khatulistiwa. Lalu yang kedua adalah angin. Angin adalah pergerakan udara di permukaan bumi. Udara bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Selanjutnya adalah tekanan. Ini mempengaruhi cuaca ya. Lalu selanjutnya ada tekanan. Tekanan adalah berat udara di permukaan bumi. Jadi angin bergerak dari wilayah bertekanan tinggi ke wilayah bertekanan rendah. Nah, tekanan yang mendadak rendah biasanya menandakan ya badai atau angin kencang akan tiba dari wilayah yang bertekanan tinggi. Sedangkan tekanan yang naik menandakan cuaca yang sedang. Anak-anak sekalian, itu baru 3 yang Bapak jelaskan ya, tentang apa sih yang menyebabkan orang tahu atau ahli meteorolog tahu kok cuaca antara contoh seperti ini di Samarinda atau Palangkaraya, Banjarmasin itu kok bisa memperkirakan cuacanya seperti ini. Nah, 3 di antaranya yang Bapak sampaikan tadi, sebutkan tadi. Nah, tapi di pembelajaran yang akan datang akan kita bahas kembali apa saja unsur-unsur dari cuaca selain 3 yang Bapak jelaskan tadi. Oke, anak-anak sekalian, setelah ini silakan anak sekalian mencoba untuk mengerjakan ya latihan di halaman 3 ya. Di sini ada gambar ya, gambar tidak usah dibuat ya, cukup dituliskan saja jawabannya dengan tulisan yang rapi dan bersih tentunya. Selamat mengerjakan, selamat belajar dari rumah, tetap semangat dan Pak Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.